Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Prime Time Talk. Dan sebelum kita mulai diskusi kita, saya akan ajak Anda untuk mengikuti informasi terkait jejak hitam pembakar hutan yang akan disampaikan oleh rekan saya Tasya Lutmila langsung dari Grand Studio Berita 1. Tasya. Baik Doni, terima kasih. Pemirsa, kalau kita membahas tentang jejak hitam pembakar hutan, ada 3 pertanyaan penting yang harus mungkin kita bahas di sini. Yang pertama adalah siapa membakar hutan, kemudian mengapa membakar hutan, dan di mana polisi hutan. Kita akan lihat siapa membakar hutan. Ya, ini adalah siapa membakar hutan. Dari hasil penyelidikan polisi diketahui ada beberapa sejumlah nama perusahaan yang kemudian dijabarkan sebagai pelaku pembakar lahan. Masih diduga ini di Riau ada 2 perusahaan yaitu PT HSL 1 hektar dan PT NWR 50 hektar yang saat ini statusnya masih pengumpulan bukti dan keterangan. Kemudian kita lihat di Kalimantan Tengah ini yang paling banyak ada 7 perusahaan dan yang terbesar adalah PT MKM 1000 hektar. Status kasusnya masih pengumpulan bukti dan keterangan, dan juga ada PT NSP juga 1000 hektar. Selanjutnya ada di Kalimantan Barat 1 perusahaan yaitu PT FSL 300 hektar dan masih sama yaitu status kasusnya pengumpulan bukti dan keterangan. Di Sumatera Selatan ada 4 perusahaan. Di sini ada PTT, PT WM, PT WAJ yang paling besar yaitu 1.200 hektar dan PT PSM 30 hektar. Statusnya lagi-lagi masih dalam pengumpulan bukti dan keterangan. Kita akan lihat, jadi memang perusahaan-perusahaan ini kalau berdasarkan keterangan dari pihak kepolisian masih diselidiki siapa direksi, komisaris, dan juga pemegang saham untuk bisa mengetahui apakah ada kepemilikan asing di sini. Dan masih 7 perusahaan di antara 10 perusahaan yang sudah diumumkan oleh pihak kepolisian, 7 diantaranya sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kita akan lihat pertanyaan kedua, yaitu mengapa membakar hutan. Di sini kita bisa bagi dari faktor waktu dan juga faktor biaya. Dari segi faktor waktu, untuk hutan primer, bila kemudian ingin membuka lahan dengan tenaga manusia dan alat dibutuhkan waktu 80 hari atau hampir 3 bulan. Kemudian kalau dilakukan dengan membakar hanya 12 hari, artinya hanya kurang dari 2 minggu. Lebih singkat 80 hari. Kemudian kita akan lihat kalau untuk faktor waktu semak belukar, di sini bisa dilihat kalau kita membuka lahan dengan tenaga manusia dan alat dibutuhkan waktu 48 hari, sementara untuk membuka lahan dengan cara membakar 6 hari atau hampir 1 minggu, dan lebih singkatnya adalah 42 hari. Selanjutnya dari sisi faktor biaya, bila kemudian ingin membuka hutan primer dengan tenaga manusia dan alat dibutuhkan biaya sebesar 4 juta rupiah. Sementara ingin membuka lahan dengan cara membakar 2,4 juta atau perusahaan bisa menghemat 1,6 juta. Mungkin ini kemudian yang akhirnya menyebabkan perusahaan-perusahaan tadi memilih untuk membakar. Kemudian dari sisi faktor biaya untuk semak belukar, bila membuka dengan tenaga manusia dan alat dibutuhkan biaya sebesar 2,4 juta rupiah. Sementara dengan membakar cukup dengan 1,2 juta rupiah atau selisihnya 1,6 juta. Selanjutnya pertanyaan, di mana polisi hutan? Seperti yang tadi sudah diungkapkan oleh Kepala Informasi Data dan juga Humas BNPB Sutopo Purwonugroho yang mengakui bahwa 1 polisi hutan tidak ideal untuk kemudian mengawasi besaran lahan yang ada. Idealnya sebenarnya 1 polisi hutan itu bertanggung jawab untuk 1.000 hektar, atau kalau kita bisa kasih gambaran kepada Anda pemirsa, kita bandingkan dengan Gelora Bung Karno, Senayan Jakarta yang luasnya 284,2 hektar, artinya 1 polisi hutan itu bertanggung jawab untuk 3 kali GBK. Itu idealnya. Tetapi kemudian kalau kita lihat fakta di lapangan, ternyata yang terjadi adalah polisi hutan mengawasi 100.000 hektar, atau artinya 351 kali lipat dari luas Gelora Bung Karno Senayan. Itulah yang terjadi di lapangan, sehingga ketika terjadi kebakaran kita tidak mungkin kemudian berharap kepada polisi hutan. Dan demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Kita kembali ke Anda, silakan dengan perbincangannya, Doni.
Baik Tasya, terima kasih atas informasi dan fakta dan data yang cukup mengejutkan. Ini bikin shock ya. Bayangin aja kalau wasit aja sepak bola ya Mas Ode itu mengawasi permainan dua klub di lapangan di seluas Gelora, itu masih kadang-kadang banyak miss. Nah ini masalahnya di hutan itu kan tidak lahannya rata begitu kan, banyak penghalang. Saya mau tahu, Anda punya data nggak dari Walhi, termasuk mengenai perusahaan-perusahaan nakal yang sebenarnya sudah Anda informasikan kepada pihak berwenang bahwa ini harus diberi tindakan? Ya, saya kira kita punya data yang kemudian itu karena kita juga mengumpulkan data dari kawan-kawan di bisa dirilis nggak khususnya di 5 provinsi. Saya kira kalau untuk data perusahaan ini untuk kebutuhan kita juga. Melakukan upaya hukum gitu. Oh, ini perusahaan-perusahaan ini memang perusahaan-perusahaan nasional yang besar, cukup dikenal atau perusahaan besar. Oke. Itu yang kita bilang itu ini perusahaan besar gitu. Nah, yang ini, memang CSR-nya juga gede biasanya. Wah, jadi di sini bakar, di sini sosial begitu. Ya. Walhi tidak setuju dengan konsep CSR sebenarnya. Oh, kenapa begitu? Ya karena kebanyakan CSR itu hanya tidak lebih dari pencitraan perusahaan menurut kami. Dan perusahaan-perusahaan yang melakukan pembakaran ini juga melakukan program CSR seperti itu? Kalau sesuai dengan aturan pemerintah kan itu adalah kewajiban. Betul. Tapi secara konsep Walhi kita tidak menerima. Tapi Anda sudah menginformasikan belum Mas Ode kepada pihak-pihak terkait bahwa ini loh perusahaan-perusahaan ini datanya ada begitu? Ya. Ini makanya kita lagi mengkolek, lagi mengumpulkan data dan kemudian karena target kita adalah bagaimana kita mendorong adanya gugatan dari secara serentak di 5 wilayah ini. Class action? Class action. Kita akan tempuh class action. Itu rencana kita. Dan ya mudah-mudahan ini bisa cepat terkonsolidasi dengan kawan-kawan di 5 provinsi ini. Dan ya saya kira kita berharap ini adalah pelajaran untuk kita semua sebenarnya bahwa kebakaran lahan gambut maupun hutan itu tidak harus terjadi lagi ke depan. Harusnya begitu. Kita lanjutkan di segmen berikutnya Mas Ade ya. Baik pemirsa, kami segera kembali, tetap bersama kami di Prime Time Talk.